Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah yang pertama ini, marilah kita bersama-sama senantiasa tidak bosan-bosannya untuk memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah juga tidak bosan mengaruniakan nikmatnya kepada kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita menuju panggilan yang sangat mulia, yakni melaksanakan sholat Jum'ah yang insyaallah kita akan laksanakan berjamaah nantinya. Dengan harapan mudah-mudahan upaya dan usaha kita menuju tempat ini dicatat sebagai pahala dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam juga tidak lupa kita mohonkan dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat perjuangan beliaulah kita bisa menikmati indahnya kebersamaan, kita bisa menikmati halawatul iman di dalam diri kita masing-masing, manisnya iman yang ada dalam dada kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali khatib naik mimbar, khatib tidak lupa berpesan kepada para jamaah sekalian, khususnya kepada diri khatib sendiri, agar kita senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dua pondasi itulah yang akan menyelamatkan kita dari api nerakanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini khatib akan memaparkan khutbah yang berjudul yaitu tentang bencana, ujian apa azab. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bencana, ujian atau azab adalah salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Sepanjang sejarah, manusia seringkali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa yang tidak disukai, seperti adanya gempa bumi, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya. Tentu saja para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ujian yang terjadi di dunia ini
tidak terjadi tanpa sebab yang jelas. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya sebagai bentuk pengajaran, pemurnian, dan ujian iman kepada kita. Seperti yang tertulis di dalam Al-Qur'annya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang termaktub di dalam surat kedua, surat Al-Baqarah pada ayat 155 sampai 157, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas dalam firman-Nya ini di mana makna dari ayat ini atau arti dari ayat yang telah disarikan atau dibacakan tadi itu, yaitu dan sungguh akan kami berikan, walanabluwannakum. Di sini menggunakan dua kalimat taukid, kalimat penekanan kepada kita, yaitu lam dan nun tasydid. Itu merupakan harfut taukid yang dua-duanya dimasukkan dalam ayat ini sebagai bentuk penekanan kepada kita. Walanabluwannakum, dan pasti kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Dengan apa saja cobaan itu? Di antaranya adalah dengan sedikit ketakutan, minal khauf, sedikit ketakutan. Kemudian wal ju', rasa lapar. Kemudian kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Maka dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah lalu mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 ini itu mengandung esensi. Di antaranya yang pertama adalah setiap manusia akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa kesenangan ataupun kesulitan. Kemudian esensi yang kedua yaitu setiap manusia dalam menghadapi ujian Allah, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya mereka itu bersabar dan berpikir positif. Karena terkadang bagi kita ujian itu hanyalah kesulitan bagi kita. Kesenangan juga merupakan ujian bagi kita. Bagaimana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita termasuk orang-orang yang bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan untuk bersabar dan berdoa ketika mengalami musibah. Dari Suhaib ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kulluhu khairun, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. In asabathu sarra'un syakara
fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u fakana khairan lahu. Sungguh, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nomor hadisnya adalah 2999. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat itu pula menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah akan menguji hamba-hambanya dengan sedikit ketakutan yang berasal dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh-musuh mereka sendiri, yaitu orang-orang kafir, ketika menyatakan peperangan kepada orang mukmin, dan orang-orang yang bersabar adalah orang-orang ketika dihadapkan kepada musibah bisa membuat menderita, mereka akan berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami akan kembali, atau sesungguhnya kami adalah hamba-hamba Allah dan akan kembali kepadanya setelah mati. Dan berikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang bersabar dengan ampunan terhadap dosa-dosa mereka dan mendapatkan rahmat dari Rabb-Nya. Dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk untuk memperoleh kebahagiaan dan kesempurnaan hidup. Adapun azab atau hukuman atas dosa-dosa yang dilakukan manusia juga merupakan salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idhamal jazaa'a ma'a idhamil bala' wa inna Allah idza habba qauman ibtalahum faman rada falahur ridha wa man sakhita falahus sakhata." Sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Sungguh jika Allah mencintai satu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia yang akan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Namun barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nomor hadisnya adalah 4031. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah bisa jadi adalah hukuman yang disegerakan, yaitu berupa siksaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan yaitu di dunia disebabkan tumpukan maksiat dan tidak bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik pula, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi'abdihi as-sarra amsaka anhu bidambihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah." Jika Allah menginginkan kebaikan pada hambanya, yaitu kepada manusia, Dia akan segerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan padanya, Dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat hingga akan ditunaikan pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita memiliki sebuah paradigma
ungkapan yang dimana seakan-akan ketika orang itu melakukan kemaksiatan, lalu kemaksiatan itu tidak segera diberikan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu adalah merupakan kebebasan bagi kita. Namun tidak, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu adalah dikhawatirkan bagi kita, itu merupakan istidraj. Allah ulur dosa-dosa yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangga melakukan kedzaliman misalnya. Jangan heran kelak itu akan ada hukumannya. Sudah ada contoh yang telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kebengisan dan kedzaliman Fir'aun. Namun Allah senantiasa pelihara dia untuk melakukan kedzaliman-kedzalimannya. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya itu terjadi kepada diri kita, marilah kita bersama-sama untuk menyadarinya dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dikhawatirkan itu merupakan istidraj bagi kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut beberapa macam pendapat ulama tentang bencana, ujian dan azab. Yang pertama adalah pendapat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Dalam salah satu karyanya mengatakan bahwa bencana merupakan ujian yang akan terus berlangsung. Karena kenapa? Karena hidup ini sendiri adalah ujian. Selain itu, bencana dapat menghapus dosa-dosa manusia dan mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa bencana dapat dijadikan sebagai alat untuk mengosongkan hati dari kecintaan dunia dan mempersiapkan diri untuk akhirat kelak. Sementara Ibnu Taimiyah dalam satu karyanya mengatakan bahwa bencana dapat menjadi alat untuk memeriksa keimanan dan kesabaran manusia, serta membuat manusia yakin akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Maududi juga berpendapat bahwa musibah dan bencana bukanlah azab atau siksaan Allah Subhanahu wa taala, melainkan sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan bahwa segala yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendaknya. Sementara Yusuf Al-Qardawi juga mengatakan, berpendapat bahwa bencana dapat menjadi sarana untuk membuka pintu kebaikan dan memberikan kesempatan untuk berbuat kebajikan serta membantu sesama di antara kita. Itulah beberapa pandangan ulama mengenai bencana, ujian dan azab. Dengan harapannya, dengan memahami ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan makna dari setiap peristiwa yang terjadi di antara kita atau di sekeliling kita. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat, merasakan atau ada di sekeliling kita terjadi musibah, bencana, itu merupakan adalah untuk kita bisa berintrospeksi, memuhasabah, agar kita benar-benar mengagungkan bahwasanya semua yang terjadi di dunia ini merupakan atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari semua ini dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bencana dan semua musibah-musibah yang ada pada diri kita. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.